Mengapa sekolah-sekolah swasta yang ada hari ini dengan harga yang cukup mahal tumbuh seperti industri, sementara sekolah negeri terus kehilangan kemampuannya untuk menyediakan fasilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, menjelang tahun ajaran baru, ada sebuah fenomena yang hampir selalu sama untuk kita lihat di depan gerbang sekolah negeri. Ada ribuan anak yang kemudian gagal untuk mendapatkan kursi sekolah negeri. Orang tua dari mereka yang gagal akhirnya harus menerima kenyataan pahit ini. Di antara mereka ada yang kemudian mencari alternatif lain. Mereka rela merogoh koceknya lebih dalam untuk mendapatkan pendidikan di sekolah swasta. Ada juga yang kemudian harus menelan kenyataan pahit bahwa pendidikan yang layak pada akhirnya semakin sulit untuk dijangkau. Banyak orang yang kemudian menyangka bahwa sebenarnya persoalan ini hanya berkutat pada persoalan berkurangnya ruang kelas atau adanya pembatasan kuota. Padahal persoalan yang sesungguhnya jauh lebih mendasar. Yang kita hadapi sebenarnya saat ini bukan sekedar krisis pendidikan, tapi ini adalah krisis sistem. Mengapa negara kita yang memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ternyata tidak mampu menyediakan pendidikan yang layak, yang cukup untuk rakyatnya? Mengapa pendidikan yang seharusnya ini menjadi hak dasar bagi setiap warga negara hari ini berubah menjadi barang komoditas yang harus diperjuangkan dengan biaya yang mahal? Dan mengapa sekolah-sekolah swasta yang ada hari ini dengan harga yang cukup mahal tumbuh seperti industri, sementara sekolah negeri terus kehilangan kemampuannya untuk menyediakan fasilitas? Jawabannya, karena sistem pendidikan yang hari ini diterapkan di negeri ini dikelola dengan menggunakan paradigma kapitalis. Dalam sistem kapitalis, negara tidak lagi berperan sebagai pelayan rakyat, tapi negara menjadi fasilitator dan juga regulator. Tanggung jawab pelayanan publik yang seharusnya ini menjadi kewajiban negara pada akhirnya kemudian beralih kepada swasta dengan alasan efisiensi, investasi, dan juga keterbatasan anggaran. Akibatnya, pendidikan akhirnya dipandang sebagai sebuah komoditas yang dapat diperjualbelikan. Sekolah ini menjadi pasar jasa pendidikan. Orang tua menjadi konsumennya. Dan anak-anak ini menjadi objek transaksi yang nilainya itu ditentukan oleh seberapa besar kemampuan ekonomi kedua orang tuanya. Inilah mengapa masalah pendidikan masih terus berulang. Sebab kalau kita melihat sampai hari ini yang selalu menjadi perhatian dan terus diperbaiki hanya persoalan gejalanya saja, tetapi akar penyebabnya belum pernah disentuh untuk diselesaikan. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, berbeda dengan sistem kapitalis. Sistem Islam memberikan gambaran yang lebih manusiawi. Pendidikan dianggap sebagai kebutuhan dasar bagi setiap warga negara. Karena dia adalah kebutuhan dasar, dia adalah kebutuhan pokok bagi warga negara, maka negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang layak dan mencukupi bagi seluruh warga negaranya. Dalam pandangan Islam, pendidikan merupakan sebuah kewajiban yang harus diupayakan oleh negara. Tidak boleh pendidikan dianggap sebagai sebuah komoditas yang kemudian bisa diperjualbelikan. Bukan tidak boleh,
Swasta kemudian mengambil peran dalam sektor pendidikan. Swasta tetap diberikan peluang untuk mendirikan sekolah-sekolah atau bergerak di bidang pendidikan, tapi tentu harus sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh negara. Negara dalam pandangan Islam harus menetapkan kurikulum dan juga memastikan ketersediaan jumlah sekolah, termasuk ketersediaan akses bagi warga negara untuk mendatangi pusat-pusat pendidikan tersebut. Tentu yang kemudian menjadi pertanyaan, dari mana negara dalam pandangan Islam tersebut mampu mendirikan sekolah sesuai dengan jumlah kebutuhan yang memang diinginkan oleh warga negaranya. Dari mana pembiayaan itu berasal? Islam memang bukan hanya sebuah sistem yang hanya memperhatikan satu aspek. Islam juga memberikan solusi mengenai bagaimana pembiayaan pendidikan yang ditanggung sepenuhnya oleh negara. Dalam pandangan Islam, negara harus mengelola seluruh sumber daya alam yang dimilikinya untuk dikembalikan, karena sumber daya alam dalam pandangan Islam adalah hak seluruh warga negara. Pengembalian sumber daya alam ini tentu dalam bentuk fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat warga negara daulah, warga negara tersebut, termasuk dalam konteks pendidikan. Pengelolaan sumber daya alam yang bagus dan tidak diserahkan kepada asing inilah yang akan mampu dan cukup untuk membiayai seluruh pembiayaan di bidang pendidikan. Oleh karena itu, kita sebenarnya boleh saja kita menuntut tambahan sekolah negeri. Kita boleh juga menuntut adanya pemerataan guru. Kita bisa juga mengkritik berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat di bidang pendidikan. Tapi kita harus jujur bahwa sebenarnya ketika kita melihat persoalan ini, paradigma kapitalis ini tetap menjadi pondasi yang utama. Dan selama paradigma kapitalis ini menjadi pondasi yang utama, maka sepanjang itu pula persoalan pendidikan ini akan terus berulang, dan berulang. Oleh karena itu, kita tidak boleh berhenti hanya pada upaya menuntut untuk adanya tambahan sekolah, pemerataan guru, atau pengganti kebijakan. Tapi perjuangan ini harus diteruskan kepada upaya untuk mewujudkan sebuah sistem kehidupan yang meletakkan kembali bahwa pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga negara dan itu menjadi tanggung jawab negara. Sebuah sistem kehidupan yang akan mengambil alih semua tanggung jawab pendidikan dengan semua pembiayaan sesuai dengan syariat Islam. Begitu juga sebuah sistem pendidikan yang akan memastikan bahwa negara tidak hanya berfungsi hanya sebagai fasilitator dan regulator, tetapi negara benar-benar berposisi sebagai pengatur dan pelayan urusan rakyat. Dan itu hanya ada di dalam sistem Islam. Jadi untuk apa kita masih tidak punya keinginan untuk memperjuangkan sistem yang selalu dan insya Allah akan terus diridhoi oleh Allah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.